Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kadare Sakti dengan NIM 22136128 dengan mata kuliah Pemetaan Kadastral dengan dosen pengampu Dr. Ari Yulfa, STMSC. Baiklah, saya akan memenuhi tugas pertemuan 3 yang mana topik pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang mana merupakan sebuah kegiatan pendaftaran pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran di seluruh wilayah Indonesia dalam satu wilayah, desa, atau kelurahan atau setingkatnya. Manfaat dari PTSL ini sendiri yang pertama yaitu masyarakat memiliki bukti sah atas kepemilikan tanah. Yang kedua, masyarakat mempunyai legalitas aset yang bisa dijadikan jaminan untuk modal usaha. Yang ketiga, untuk menghindari sengketa atau konflik atau perkara dalam pengurusan pertanahan. Perbedaan sistematik dan sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik, yaitu dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sistematik ini wajib diikuti oleh pemilik bidang tanah. Yang kedua, yaitu ada pendaftaran tanah secara sporadik, yang mana dalam rangka pendaftaran tanah tidak mengikuti pendaftaran tanah sistematik, yang mana pemilik bidang tanah wajib mendaftarkan tanah secara sporadik. Dalam pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Tahapan pendaftaran PTSL. Yang pertama ada penyuluhan, yang kedua ada pengumpulan data yuridis, yang ketiga pengumpulan data fisik, kemudian yang keempat sidang panitia adjudikasi, yang kelima pengumuman dan pengesahan, yang keenam penerbitan sertifikat, dan yang terakhir ada penyerahan sertifikat. Kemudian kita lanjut terkait persyaratan dalam PTSL tersebut. Yang pertama ada fotokopi KTP atau KK, surat kuasa jika dikuasakan, fotokopi akta pendirian badan hukum, kemudian ada fotokopi surat keterangan waris jika tanah dari warisan. Kemudian yang selanjutnya ada formulir permohonan dan surat pernyataan dari kantor pertanahan, fotokopi SPPT PBB tahun berjalan, kemudian ada asli surat tanah atau bukti penguasaan fisik dari pemohon. Yang terakhir ada materai 10.000 satu lembar. Selanjutnya ada pembiayaan untuk PTSL. Yang pertama, pembiayaan PTSL secara gratis. Dengan tahap penyuluhan, pengumpulan data, pengukuran bidang tanah, penerbitan SKH atau pengesahan data yuridis dan fisik, kemudian ada penerbitan sertifikat, serta supervisi dan pelapor. Untuk tahapan pembiayaan PTSL secara berbayar, yang pertama yaitu penyediaan surat tanah bagi yang belum ada, pembuatan dan pemasangan tanda batas, kemudian ada pemberkasan seperti materai, map, fotokopi surat tanah, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut terkait hal-hal yang harus diperhatikan para pemohon. Yang pertama, pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau sporadik. Yang kedua yaitu surat pernyataan pengakuan penguasaan fisik bidang tanah. Yang ketiga yaitu daftarkan bidang tanah melalui PTSL dan segera pasang tanda batas patok. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang PTSL. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.